Ya. Kemudian beton, ya, apabila dibebani tadi, dia akan lemah, di bagian bawah lemah, ya, lemah terhadap tarik. Oke, itu beton, ya. Sekarang besi, ya, sekarang besi atau baja, ya, sama sifatnya. Kita buat gelagar lagi, ya, gelagar lagi, ya, sama kita bebani, ya, sama nanti, ya, terjadi dua sama seperti ini, ya, di bagian atas nanti sama, dia tertekan, ya, dia tertekan, ya, sama di bagian bawahnya dia ketarik. Semua material seperti itu. Dengan P tertentu, ya, dengan P tertentu, ya, ternyata di lab, ya, setelah kita bebani terus menerus, itu ya, dengan P tertentu, ya, yang bagian atas ini retak duluan. Retak duluan. Ini besi tadi ya, ini besi retak duluan. Yang bawah masih utuh. Nah, artinya besi mendapatkan ban itu kuat atau lemah dulu ya, lemah terhadap tekan, ya, tekan, tapi kuat, ya, bagian bawah kuat ya, ya, kuat terhadap tarik. Oke, itu ternyata demikian di lab baik beton maupun besi demikian. Artinya dua material beton dengan karakter kuat, ya, perhatikan, kuat terhadap tekan. Nah, kita ambil yang kuatnya. Besi kuatnya terhadap tarik, ya, besi kuatnya. Kita kombinasikan, ya, kita menghilangkan lemahnya dua material ini, kita mengambil kuatnya, ya. Karena beton itu kuat ditekan, ya, dikuatkan, ya. Lemahnya di bawah, lemahnya kita perbaiki dengan sifat besi yang tariknya kuat. Tadi beton lemah tarik, sedangkan besi kuat terhadap tarik. Sehingga, ya, kalau Anda nanti lihat di lapangan, ya, lapangan, kalau beton bertulang, sehingga di bawahnya ini, ya, ada besi, ya, di atasnya juga nanti ada besi, ya, tetapi jumlah besi di bawah, ya, itu jauh lebih banyak daripada yang di atas, ya. Karena apa? Tadi beton itu lemah, ya, lemah di bagian bawah, ya, terhadap tarik itu lemah, sedangkan besi itu kuat terhadap tarik, sehingga, ya, besi di bawah ini, ya, itu tujuannya adalah untuk memperkuat dari sifat beton yang lemah, ya, karena adanya beban dari atas, ya, itu bagian atas, ya, bagian atas dari apa namanya, beton ini kuat, tapi bagian lemahnya lemah, bagian bawahnya lemah, sehingga diperkuat dengan besi baja. Ya, nanti kalau misalnya Anda di lapangan ada gambar struktur, ya, kalau dipotong begini, balok ini ya, balok dipotong begini, nanti di sana ada tulangannya misalnya, ya, di atasnya mungkin hanya tulangannya ada, tapi cukup 3, tapi di bawahnya karena lemah, ya, itu bisa jadi ada 4 atau 6, mungkin 6 ya, ini karena nggak cukup di atasnya. Jadi, ya kan, di atasnya cukup 3, karena apa? Dia kuat terhadap tekan, ya, di bawah lemah terhadap tarik, maka diisi besi cukup banyak di bawahnya, biar kuat. Karena apa? Besi itu sifatnya adalah kuat terhadap tarik, ya. Ini beton ini lemah ini terhadap tarik, ya,
besinya kuat terhadap tarik. Nah, dikasih di bagian bawah. Itu sejarah dari beton bertulang, ya. Jadi kombinasi antara sifat-sifat lemah, ya, lemah beton kita perbaiki dengan besi yang punya kekuatan tarik, gitu. Ya, sementara beton sendiri sudah kuat terhadap tekan, ya, sehingga nanti kalau misalnya ada pertanyaan kenapa di bawah banyak, ya karena sifat beton yang di bawah ini lemah, ini harus diperkuat dengan, ya, material yang kuat tarik di sini. Oke, itu ya sejarahnya. Oke, belum. Oke, Pak. Oke, jelas ya. Oke, jelas. Nah, Oke, Pak. jelas ya. Oke, ya. Oke ya. Nah, kita lanjut lagi. Sebentar, tak hapus saja ini. Ya, ini pertanyaan ini mudah-mudahan juga terjawab ya dari yang tadi ya. Ya, pertanyaan Mas siapa tadi? Oke, ya. Udah Pak, udah terjawab. Makasih ya, Pak. Oke, ya. Oke. Oke, kita mulai lagi. Jadi bangunan bertingkat, ya, bangunan bertingkat itu asal mulanya adalah dari susunan portal yang banyak, ya. Kalau boleh saya buatkan dengan jadi susunan, ya, susunan dari kalau Anda kalau Anda halo. Kalau Anda melihat sebuah bangunan yang belum jadi masih ada apa namanya struktur rangkanya saja, jadi ada balok, ya, ada kolom, ya, ada balok dan kolom. Ini misalnya, ya, ini salah satu saja saya ambil. Ya. Ini sebenarnya merupakan dari yang sederhana dari sebuah portal. Ini kalau boleh kata pondasnya. Jadi portal ini di sini ada kolom, nanti, ya, kolom dan ini balok. Jadi dari susunan ini sederhana ini yang kemudian disambung-sambung itu jadi beberapa portal, ya, jadi beberapa portal, ya. Ini lantai satu, jadi disusun lagi portal, ya, menjadi 2 lantai, disusun lagi portal menjadi 3 lantai dan seterusnya. Jadi bangunan setinggi apapun itu sebenarnya terdiri dari portal-portal demikian, ya. Portal kolom balok dan portal kolom balok ini, ya, itu nanti dalam sistem struktur, ya, dalam sistem struktur disebut dengan struktur balok kolom atau kolom, ya, kolom and beam. Jadi struktur kolom dan balok, ya, kolom and beam, ya.
Itu inti sistem struktur portal yang nanti untuk semester ini itu kita batasi pada kolom dan balok. Ya. Tentang konstruksinya, nah ini ya yang seringkali perkataan kita agak rancu, ya rancu. Bedanya antara struktur dan konstruksi. Ya, jadi struktur itu adalah sistemnya, ya. Sedangkan konstruksi itu ada unsur materialnya. Ya, jadi kolom dan balok ini sebuah sistem struktur, ya. Jadi sebuah sistem struktur itu kolom dan balok. Sistem struktur, konstruksinya berupa konstruksi baja. Nah, ada konstruksi baja, ada konstruksi kayu, ada konstruksi beton bertulang. Nah, ada konstruksi apalagi bambu misalnya, boleh bambu. Karena dalam unsur struktur baja, konstruksi baja, sistem strukturnya juga bisa dengan kolom dan balok dan kolom, atau kolom dan balok. Ya. Kayu juga demikian, ada kolom dan balok, beton bertulang juga kolom dan balok, bambu juga demikian. Nah, jadi kalau kita bicara ya, balok dan kolom itu adalah sistem struktur, ya kan seringkali strukturnya apa? Struktur baja, gitu kan? Strukturnya apa? Struktur kayu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara sudah mengenai materialnya, itu ini yang disebut dengan konstruksi. Jadi konstruksi baja, konstruksi kayu. Tapi kalau strukturnya apa? Kolom dan balok. Ya. Nanti kalau stupa SK4 atau 5 strukturnya apa? High rise, ya, strukturnya apa? Dengan apa namanya, tenda misalnya, ya, cangkang, gitu ya, dan lain sebagainya, dom dan sebagainya. Itu sistem struktur, ya. Tapi kalau sekali lagi sudah mengenai material, ya, material kayu, bambu, beton, bertulang dan sebagainya, itu kita bicaranya konstruksi. Ya, ini salah kaprah ya di lapangan. Kita mesti strukturnya apa? Baja, itu baru ya. Strukturnya kolom dan balok, konstruksinya baja, konstruksinya kayu dan lain sebagainya. Oke. Ya. Ya, itu konsep dasar dari sistem, ya, struktur dan konstruksi berupa material. Oke. Saya lanjutkan dengan komponen struktur, ya. Sebentar. Komponen struktur. Belum ketemu, bentar. Komponen sistem struktur.
kelihatan ya? Sudah? Kelihatan, Pak. Sudah ya, oke. Sudah, Pak. Sudah. Saya lanjutkan ya, saya lanjutkan sedikit lagi. Tadi kita sudah membahas dasar-dasar dari material komponen struktur, ya, kemudian sifat-sifat dari semua material, bahwa bagian atas itu tertekan, bagian bawah tertarik, ya. Karena bentuknya seperti I, ya, nanti dalam dunia struktur atau sipil itu disebut dengan momen inersia, ya, itu kata mereka, ya. Oke. Kita mengambil bagian dari nalar sistemnya saja. Oke. Dalam dunia konstruksi nanti ada disebut bagian dari struktur, saya menyebut komponen sistem, ya, komponen sistem. Sekali lagi, komponen sistem itu ada 3, ya. Jadi di bagian bawah itu disebut substructure, ya, di bagian bawah substructure. Nanti di bagian tengah disebut dengan superstructure, di bagian atap atau atas itu disebut dengan top structure, ya. Itu nanti kalau istilah-istilah di lapangan, subkonstruksi, ya, substruktur, superstruktur tengah, dan kepala atau atas itu disebut dengan top structure atau up structure, boleh, biasanya top. Ya, oke. Nah, ini saya bicarakan nanti bagian bawah dulu atau substruktur. Ya. Pondasi, ya, atau substruktur biasanya di bawahnya dijelaskan pondasi di dalamnya, ya. Ada disebut dengan pondasi dangkal, ya. Ini di SK 1-2 mungkin ya, 1 ya, 1-2. Astaga. Apa mau selingan dulu? Mau selingan dulu, saya pengen nyanyi. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, pondasi dangkal, ya, pondasi dangkal itu biasanya yang familiar kita kenal. Pertama, pondasi batu kali, ya, pondasi batu kali, ya, bentuknya seperti ini, ya, trapesium, ya, di mana di atasnya, ya, kecil, di bawahnya melebar, ya, melebar. Karena memang akibat beban, ya, dia akan mengalami penyebaran, ya, di bawahnya. Harapannya dengan meluas itu akan mendapatkan penampang tumbuhan yang lebih besar, ya. Semakin lebar bawah ini, ya, pondasi ini berarti penampang, ya, daerah penampang menerima tekanan dari tanah itu semakin besar. Jadi semakin lebar ini itu artinya semakin kuat, ya, daripada yang seperti ini. Oke. Ini salah satu contoh saja, bentuknya demikian. Ini pasti sudah di SK1 ya, mungkin sudah dipelajari betul. Ya. Ada pondasi, ya, ini yang seringkali di daerah gambut, ya, Kalimantan. Ya. Ya, di kitab dulu banyak ada, tetapi sudah jarang sekali. Itu biasanya di luar Jawa, yang di Kalimantan, ya, itu disebut dengan bawah, pondasi semacam ini, itu dia digali, kemudian di bawah, ya, tiang panjang kayu, ya, yang kemudian dijepit seperti ini, ya. Ini biasanya di daerah-daerah gambut, ya. Oke. Nah, ini masih substructure, termasuk tipe dangkal, ya. Kalau yang tadi itu paling 1 meter itu ya, 1 meter, kemudian bebannya kecil, ya. Ini mungkin 1,5 meter, 2 meter, tetapi bebannya lebih besar, ya.
sehingga dibutuhkan bentuk yang semacam ini. Ya. Halo, ya. Ya, saya lanjutkan. Ya, ini termasuk juga pondasi dangkal yang disebut dengan footplat atau plat setempat. Ya, ini juga di lapangan tukang-tukang atau ibu bapak tetangga kita menyebutnya cakar ayam. Ya, sangat berbeda sebenarnya cakar ayam dengan footplat ini. Ya, tapi ikuti saja apa kata mereka yang disebut dengan cakar ayam ini yang seperti ini. Ya, tapi sebenarnya tidak, gitu ya. Ini footplat. Ya, oke. Kita lanjutkan. Ya, ini masih struktur bawah, artinya bentuk plat tadi. Tadi ada plat setempat namanya, karena memang ya setempat. Kemudian bentuknya segi 4 bujur sangkar. Ini memanjang karena memang dibutuhkan luasan daya dukung tanah itu diharapkan lebih banyak daripada yang tipe square ini, ya, lebih panjang. Ya. Kemudian ada yang tipe bulat, ya. Ada yang tipe menerus. Jadi seluruh ya dinding yang menjadi beban, ya ini biasanya karena daerahnya adalah tipe daerah lumpur, ya, daerah lembek, sehingga dia menerus. Ya. Kemudian tadi ada yang ya, double square atau kombinasi, ya. Kemudian ada yang ini continuous, kemudian circle, ya, kombinasi karena bentuk dasar bangunannya melingkar sehingga terjadi grade fondasi yang semacam ini. Ini seluruhnya adalah merupakan tipe plat menyeluruh. Ya. Ini saya sampaikan sekali lagi, ya, tentang pada bentuk-bentuk yang ini adalah bentuk-bentuk kreasi, bentuk fondasi yang tidak mengikuti seperti biasanya yang kita lihat kan seperti ini, ya, square, rektanguler, gitu ya, circle mungkin ini juga jarang sekali, ya. Ya, ternyata kalau kita membuat dinah lingkaran, ya bisa saja fondasinya dengan footplat ini yang kita kita buat melingkar, ya, sehingga jangan berpikiran bahwa kalau dinahnya itu nggak karuan bentuknya, itu tidak bisa dipondasi. Jadi pondasi ini juga bisa mengikuti apa yang dimaui dari beban yang ada di atas. Oke, ini masih macam-macam pondasi. Jadi ini di bawahnya itu di plat seluruhnya, di pondasi plat seluruhnya. Karena harapannya memang semua tanah itu tertekan atau tanah itu menekan, ya, itu semuanya sehingga bareng-bareng, sehingga menjadi kuat. Kalau satu telapak itu kan dia hanya menumpu pada telapak satu. Kalau ini telapak ini disatukan. Ya. Ya. Ini di Bandara Cengkareng di landasannya itu karena tanahnya lembek, ya. Bagaimana akhirnya menyelesaikannya dengan full plat begini, ya, kemudian dihubungkan dengan silang-silang ini yang disebut dengan rep, ya, rep, ya, rep, ya, rep. Ini juga silang-silang ini rep. Kemudian si penemunya itu menamakan fondasi ini fondasi sarang laba-laba, gitu ya. Ini perkembangannya, ya, jadi landasan di Cengkareng yang pertama kali itu diselesaikan dengan fondasi yang semacam ini. Itu tadi yang pertama karena luasan tanah yang lembek itu, ya, karena kan roda dari pesawat itu tidak bisa memilih di mana dia tepatnya, mau di sini kan susah, sehingga dikuati seluruhnya. Ya. Ini sudah jelas bahwa beban yang paling besar adalah di titik-titik tertentu,
sehingga dia membuat pondasi. Ya. Tadi yang awal ada pondasi batu kali karena bebannya kecil, pondasi footplat karena mungkin tanahnya relatif keras, agak dangkal. Ini tanah kerasnya agak dalam, ya, mungkin bisa 3 meter, 4 meter. Kalau footplat itu galinya 3 meter kan ya sulit, sehingga dengan sumuran, dengan membuat sumur, dengan bis dulu ya digali, ya, bentuknya demikian. Ini bentuk sumuran. Biasanya 2,5 meter ke atas, 3 meter itu lebih efektif dengan sumuran, nah, semacam ini. Ini lanjutkan, masih pondasi ya, tadi ini footplat ya. Sorry bukan footplat, ini sudah mini pile ya. Mini pile itu dibor itu ya. Kenapa mini pile? Karena tidak terlalu dalam ya. Biasanya lebih dari 6 meter ya, 6 meter sampai 9-10 meter itu dibuat mini pile. Jadi, ukuran dari mini pile ya, itu biasanya paling besar 30-30, ada yang 15-15 ya, kotak ini ya, itu yang tancapkan ya. Jadi tiang pancang itu tapi nggak dalam ya, sekitar 6 meter itu tergantung dari mini pile. Oke. Mini pile ini tubuhannya ya semacam footplat. Ini ya, kalau tidak ada murah namanya footplat, tetapi kalau ada pile-nya ini disebut dengan pile cap ya, pile cap yang menyatukan antara pile-pile ini. Jadi cap pile ya, pile cap ya, ini juga gitu ya. Tiang panjang ini pile disatukan ya, dicor kembali sebagai satu penyatu antara pile-pile ini yang akan menerima beban dari kolom di atasnya. Nah, ini pile lagi, tetapi lebih dalam lagi untuk tanah kerasnya ya. Bisa 30 meter, 60 meter ya, ini pile-nya ini. Nah, sistemnya sama ya, setelah pile-pile itu terpancang kemudian di cap, disatukan ya, pile cap ini nanti yang menyatukan cap ini yang menyatukan pile-pile ini sebagai peralihan dari beban dari kolom yang ditumbuk. Oke. Nah, jenisnya ada Frankie pile. Frankie pile itu filenya ini sudah jadi dari pabrik, dibawa ke lapangan, kemudian dipancang. Nanti ada satu lagi yang bore pile. Ya. Nah, bore pile ini dibor dulu jadi sumur, ya. Dibor jadi sumur, ya. Kemudian baru rangkaian besi dimasukkan sampai bawah, kemudian baru betonnya dimasukkan terus sampai atas, sudah jadi tiang pancang. Jadi tiang pancangnya dicor ini di setempat ya, lubangnya itu dibuat dulu. Bedanya dengan ini itu tiang pancangnya jadi dulu, kemudian diberdirikan, dipaku gitu ya, istilahnya paku bumi gitu ya, dimasukkan sampai ke tanah keras, sampai tidak bisa lagi dipukul ya. Kalau udah dipukul berhenti ya udah berhenti, bisa jadi sisa 2 meter, bisa jadi sisa 1 meter, nanti dipotong atau dibuang. Selimut betonnya dikeluarkan, besinya ini ya, sampai batas ini sama, kemudian yang kita sebut dengan pile cap ini sama dengan ini ya. Setelah jadi cornya di tempat jadi, ada sisa tulangan ini ya, kemudian di cap ya, di cap lagi ya. Sama, jadi tipologinya sama
Ya, setelah dicor setempat tadi disisain ini, kemudian di cor lagi, kemudian di atasnya ada kolom. Ya, jadi bedanya adalah tiang panjangnya itu dibuat di pabrik, yang Frank-Gehry, tiang panjang, yang borbel itu ngebor dulu, tiang panjangnya baru dibuat di lubang bor itu. Ya. Tadi substructure, ya, kemudian yang ini superstructure, ya, struktur utama, tengah. Ya. Jadi setelah dari bawah tadi ada kolom, ya, ada balok. Ya. Jadi struktur kolom dan balok itu, kolom yang bekerja adalah kolom dan balok. Ya. Plat itu tidak menjadi hitungan dalam sistem struktur. Ya. Itu nanti di SK4. Kalau plat itu menjadi sistem struktur. Ya. Sementara kita belajar kolom dan balok dulu. Jadi plat itu tidak terhitung dalam sistem struktur. Sehingga kalau Anda misalnya mau melubangi plat ini, itu nggak akan ambruk. Ya, tapi kalau Anda memotong balok atau memotong kolom, ambruk nanti, gitu ya. Nah ini, ya, sehingga perhitungan nanti, ya, kita juga latihan nanti menghitung beban itu, yang dihitung adalah kolom dan balok. Kolom dan balok. Plat ini hampir menjadi beban aja, beban masih, bukan menjadi bagian dari sistem pendukung kekuatan atau dari sistem struktur. Ya. Di sistem struktur kolom dan balok, namanya saya kolom dan balok, ya, yang dihitung ya kolom dan balok. Platnya enggak menjadi sistem struktur. Tuh. Jadi yang disebut dengan sistem struktur itu apabila kita melakukan sesuatu terhadap sistem itu, maka struktur itu akan berpengaruh, bahkan roboh. Jadi kalau kolom dan balok sistem strukturnya, berarti kita melubangi plat lantai itu nggak ada masalah. Ya, plat lantai nggak masalah. Kalau melubangi plat lantai jadi masalah, berarti sistem struktur Anda yang keliru. Ya. Oke. Ya, jadi seperti ini tadi dari pondasi footplat atau ini pellet, ini gambar ini, ya, kemudian kolom, ya, kolom, ya, jadi floor atau plat lantai ini second floor, basement dan sebagainya, ini menjadi beban, ya, beban mati nanti yang akan dipikul kolom dan balok, ya, kolom dan balok. Ya, lantai ini plat lantai ini bukan sebagai sistem struktur dalam sistem struktur kolom dan balok. Oke, ini syarat-syarat detail sambungan. Nanti kita ada beberapa menggambar detail struktur. Ya, ini contoh-contoh saja. Nah ini, jadi ini sebagai tumpuan pondasi. Ya, ini namanya pedestal. Jadi kaki pondasi, ya, sebelum roof itu disebut dengan pedestal. Ya. Yang balok paling bawah disebut dengan slope. Ya. Kemudian yang berdiri, ya, komponen berdiri. Jadi komponen bangunan itu terdiri dari pondasi, substructure, ya, kemudian superstructure dan substructure bagian atas. Jadi ini kolom, kemudian ini ring balok atau balok paling atas. Ya, nanti kalau ditutup jadi atap. Ya. Kemudian top, ya, top struktur bagian atap. Kalau bangunan kita bangunan sederhana itu di kuda-kuda dan seterusnya sampai genteng. Ya. Kemudian kalau bangunan itu misalnya seperti ini gudang itu, ya, ini bangunan atapnya baja misalnya dan lain sebagainya, ini adalah bagian top structure atau up structure. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari
dia membuat seperti ini di bengkelnya, kemudian menyebut scissors, ya. Kemudian di ini ahli sipil Ford namanya, di studionya, ya, jadi hasil dari studio Ford, ya. Kemudian ada foul Ford gitu ya, flat Ford gitu ya, ada gambler gitu ya, dan lain sebagainya. Ya, barangkali Anda membuat sketsa yang beda dari ini, kemudian Anda patenkan namanya Yusuf, gitu ya, tidak apa-apa, gitu ya. Jadi ini berbagai hal yang sudah terrealisasi dalam bentuk top structure. Oke. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi pertama dasar sistem struktur, ya, pada portal. Ya. Yang kedua, kita mengetahui komponen struktur, ya, komponen sistem struktur, di mana ada 3 substructure, superstructure, dan substructure, ya, atau top structure. Ya. Itu dulu. Barangkali ada pertanyaan. Silakan. Halo. Ya, Pak. Halo. Oke, ada pertanyaan? Halo. Kayaknya nggak ada, Pak. Oke, atau Mas Rizka. Belum ada. Sudah 167 peserta. Tadi Cukup? cukup, insya Allah, Pak. Insya Allah, Pak. Insya Allah, Pak. Insya Allah, Ya. Pak. Cukup. Ada pertanyaan? Belum ada mungkin, Pak. Ada ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan di Sologi, ya, nanti dibuka Sologi, itu ada pertanyaan yang harus Anda jawab, ya, yang harus Anda jawab. Ada pengantarnya, teori-teori. Kemudian di situ ada pertanyaan tugas kecil gitu ya, sketsa saja. Ya. Sekali lagi, struktur di arsitektur itu adalah sistemnya saja. Ya. Mengenai besarnya nanti baloknya kleru, kolomnya kleru, itu bukan urusan. Ya. Itu Tes. Halo. Pak, putus, Pak. Gimana ngomongnya, orang lagi putus? Kok hilang, Pak? Pak, putus, Pak. Tutup. Nampaknya hilang. Alhamdulillah. Kak. Ya, meninggalkan. Makasih, Pak. Aku perwakilan bapaknya. Nah, itu masih ada satu lagi tuh. Diakhiri mandiri. Oke, Bang. Guru. Ini masih ada satu lagi loh, Pak Hasannya. Absen sejarah. Oh, absen sejarah, woi. Tak buka nih. Bagas baik deh.
Kan pencitraan. Nanti link psikologinya dikirim ya, tolong di grup. Udah. Fata itu yang link absensi untuk SAI udah kamu sebar ke cutting belum? Udah tak buka, itu- linknya sama aja. Jadi yang udah nggak usah upload lagi. Pertemuan 1, 2, 3 dicentang semua loh. Ada yang cuma nyentang 1 doang. 2 Diedit lagi. dicentang 3. Oke. Halo. Halo Pak. Selamat kembali Pak. Hai Pak. Sudah dengar ya? Sudah Oke. Pak. Mudah-mudahan tadi yang saya sampaikan cukup jelas. Nanti tolong buka di zoologi ya. Zoologi. Halo. Halo Pak. Jelas ya. Nanti di zoologi Anda buka, di sana ada tugas ya dari apa yang saya sampaikan dan beberapa ada penambahannya di sana. Itu bagian dari absennya di sana. Oke? Ya Pak. Jelas ya. Ya, Jelas Pak. itu sementara saya akhir dulu ya pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Allah. Itu yang baik, benar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oh, absen sejarah jangan lupa. Hati-hati di jalan Pak. Telat. Aku minta link